Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fermia Devningrum dari jurusan Manajemen Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan makro pada bisnis online. Di mana lingkungan makro pada bisnis online ini mengacu pada faktor-faktor eksternal dan lingkungan yang berada di luar kendali langsung perusahaan, tetapi memiliki dampak signifikan pada operasi dan strategi bisnis online-nya yang mencakup berbagai elemen makroekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi keseluruhan pasar online. Dan ada beberapa contoh faktor dalam lingkungan makro, termasuk beberapa dalam kebijakan pemerintah, tren ekonomi, perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan isu-isu lingkungan. Menganalisis lingkungan makro juga membantu perusahaan dalam bisnis online untuk memahami dampak faktor-faktor pada strategi, pertumbuhan, dan keseluruhan kesehatan bisnis mereka. Yang dimana hal ini memungkinkan perusahaan untuk merencanakan dengan lebih baik, mengantisipasi perubahan, dan mengambil tindakan yang sesuai dengan kondisi makroekonomi yang berubah-berubah. Selanjutnya ada 6 poin penting di dalam lingkungan makro pada bisnis online. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada tingkatan perubahan lingkungan yang mengacu pada sejauh mana lingkungan bisnis online berubah dan beradaptasi. Contohnya, perubahan cepat dalam preferensi pelanggan terkait gaya belanja online, seperti peralihan dari desktop ke perangkat seluler, adalah contoh perubahan lingkungan yang signifikan. Yang kedua, ada kekuatan teknologi. Faktor ini mencakup kemajuan teknologi yang dapat mempengaruhi operasi dan kompetitivitas bisnis online. Sebagai contohnya, perkembangan teknologi ini, pembayaran digital seperti Bitcoin telah mempengaruhi cara transaksi online yang dilakukan. Yang ketiga, ada kekuatan ekonomi, di mana kondisi ekonomi ini seperti inflasi, tingkat pengangguran, dan stabilitas mata uang dapat mempengaruhi daya beli pelanggan online. Contohnya, selama resesi ekonomi, pelanggan mungkin lebih cenderung mencari diskon online. Selanjutnya, yang keempat, ada kekuatan politik, di mana perubahan dalam regulasi dan kebijakan pemerintah dapat berdampak besar pada bisnis online. Misalnya, seperti regulasi perlindungan data yang ketat yang memaksa perusahaan online untuk mengubah cara mereka mengelola data pelanggan. Dan selanjutnya ada kekuatan hukum, di mana faktor ini berkaitan dengan perubahan dalam undang-undang dan peraturan yang memengaruhi bisnis online. Contohnya, perusahaan e-commerce ini mungkin harus mematuhi peraturan perpajakan yang berbeda-beda di setiap negara, seperti di mana mereka itu beroperasi. Selanjutnya, yang keenam, yang terakhir, yaitu kekuatan sosial, yaitu di mana perubahan dalam nilai dan preferensi masyarakat dapat memengaruhi permintaan dan citra merek dalam bisnis online. Sebagai contohnya, itu meningkatkan kesadaran lingkungan, telah mendorong permintaan produk yang ramah lingkungan dalam belanja online, di mana semua faktor-faktor ini adalah
bagian dari lingkungan makro dan perlu dipertimbangkan oleh perusahaan online dalam merencanakan strategi beradaptasi dengan perubahan dan menghadapi tantangan serta peluang dalam pasar mereka. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.